ya. Jadi membiasakan kembali. Hmm, hmm, kosa. Hmm. Baik, Bapak Ibu, kita akan coba sharing untuk apa pengajaran kita. Saya akan mencoba mengawali dari konsep sama karakteristik pendidikan kejuruan. Pasti kita beda dengan pendidikan yang non vokasi, ya. Tetapi kenapa perlu saya garis bawahi melalui konsep sama kritik pendidikan kejuruan, karena menjadikan unik yang akan sangat pengaruh, ya, di dalam pembelajarannya. Kalau kita lihat, bentar, mungkin lebih besar ini ya Bapak Ibu. Hmm, Ya, kalau kita lihat dari sini, eh, saya mencoba mengawali bahwa pendidikan kejuruan kita, nah itu mulai dari tujuannya itu, kalau Bapak Ibu cermati, itu dari filsuf Rupert Evans, ya, dari Amerika, yaitu pendidikan kejuruan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja, meningkatkan pilihan pendidikan pada setiap individunya, dan mendorong motivasi untuk terus belajar. Itu erat kaitannya dengan SMKPK, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tempatnya apa, sekolah Bapak Ibu eh, digunakan di SMKPK, maka akan nampak di situ bahwa eh, warna dari Rupert Evans itu mewarnai kebijakan di dalam eh, pendidikan kita. Hmm. Padahal kita tidak kalah penting, tidak kalah serunya loh di filsuf kita, yang rasanya sangat eh, eh, panjang, ya. Sampai sekarang pun masih sebenarnya sangat mewarnai, ya. Eh, Lebih holistik menurut saya, atau lebih tepatnya seperti itu, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengembangkan budi pengerti dalam satu pendidikan melalui olah cipta, yang olah rasa, olah jiwa, yang kemudian olah raga kita. Itu bagaimana kita melakukan pendidikan dengan menggunakan 4 dimensi itu, yang kemudian diringkas dalam pendidikan kita. Setiap kita menilai ada 3 ranah, ya, yang diringkas menjadikan ranah kognitif, psikomotorik, sama afektif. Mungkin eh, afektif, ya, bisa di eh, diwakili dengan olah cipta, olah karsa, yang bisa dominan di situ. Hmm. Kalau kita cermati dari apa
pengembangan budi pekerti ini sebenarnya juga eh, menjiwai apa turut mewarnai empat pilar UNESCO, yaitu learning to know, ya learning to do, ya bagaimana mengetahui, kemudian bagaimana untuk bisa melakukan, ya. Kemudian eh, learning to be, bagaimana belajar untuk menjadikan sesuatu, ya. Kemudian bisa belajar untuk hidup bersama. Nah, itu adalah learning to live together. Empat pilar UNESCO dalam pendidikannya itu kepakai sebenarnya sudah diolah, ya, diwarnai oleh Ki Hajar Dewantara yang jauh sebelumnya. Namun kadang-kadang warna dari dunia negara maju kadang-kadang lebih dominan, ya, kira-kira, sehingga nampak di dalam Perpu yang saya potret saja Bapak Ibu. Nah, itu di pendidikan menengah kejuruan mengutamakan menyiapkan siswa untuk mewujudkan lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Ini adalah implementasi dari Rupert Evan yang lebih dominan dibanding dengan filsuf dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Kadang-kadang bagaimana ya negara Barat itu bisa sangat mewarnai kita, ya, mengimplementasikan, dan kita kadang-kadang tidak menyadari itu, ya. Padahal di filsuf kita tidak kalah hebatnya. Kira-kira dari mana ya Bapak Ibu, ya? Ada filsuf, ya, kok bisa mewarnai di negara kita, ya? Lebih jauh, ya. Sementara di tempat kita kadang-kadang tergusurkan, ya. Menurut Bapak Ibu, kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Kalau kita lihat di filsuf Ki Hajar Dewantara ada prinsip-prinsip apa kepemimpinan. Kalau kita sebagai pengajar yang dalam mengajarkan sesuatu di depan kelas, ya, pasti ada ingarso sum tulodo, hmm, yaitu menjadi orang tua untuk jadi teladan pada siswanya. Kemudian eh, ada ing madyo mangun karso, yaitu memberikan semangat, nah, atau memberikan ide-ide yang mendukung setiap individu. Nah, keren kan ya Bapak Ibu, ya. Apa Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada yang sering kita jumpai, Tutpuri Handayani. Ya, guru memberikan menjadikan motivator, mendorong. Nah, cukup dalam, ya. Eh, ada dalam menggunakan warna pendidikan, eh, juga mewarnai pendidikan, ada apa prinsip-prinsip dari Ki Hajar Dewantara juga eh, mewarnai peserta didik itu ada tiga macam, ya. Dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, itu juga di filsuf di Rupert kalau kita apa eh, kembangkan, ya, mirip juga, ada tiga apa ada stakeholder, ya, yang mewarnai di dalam proses pembelajaran. Kenapa ya Bapak Ibu kok bisa kadang-kadang kita lebih dominan diwarnai oleh negara Barat ini? Menurut Bapak Ibu gimana? Pasti dirasakan ya Bapak Ibu. Ada kira-kira Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan. Saya juga merasakan juga sebagai pendidik di UM, juga terasa yang tidak tidak mau apa kita harus mengikuti, ya. Bu Kurniawati, monggo. Terima kasih, Prof. Saya akan
mencoba menjawab tadi pertanyaan dari Prof. Kenapa kok filsuf di negara-negara dari luar negeri kok lebih dominan ke negara kita daripada filsuf dari negara kita sendiri Luar yang malah biasa. luntur. Ngoten nggih. Hmm. Nggih. Nah, dari awal ini baru lihat-lihat juga. Filsuf itu adalah pemikiran. Pemikiran dari pemikiran. Nah, yang pertama adalah karena warisan kolonial. Warisan kolonial ini Indonesia dijajah lebih dari 300 tahun. Nah, yang kedua adalah dominasi pendidikan Barat. Setelah tidak dijajah pun banyak pemuda-pemuda Indonesia yang belajar di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah globalisasi dan westernisasi, yaitu era global semakin memperkuat dominasi pemikiran Barat di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Nomor 4, kurangnya pengakuan terhadap tradisi lokal. Indonesia sebenarnya memiliki tradisi pemikiran yang kaya, baik yang berasal dari tradisi agama maupun budaya lokal, seperti pemikiran dari tokoh-tokoh utama. Namun, tradisi ini seringkali tidak diakui atau dikembangkan secara sistematis sebagai filsafat dalam arti akademis. Sebagai contoh, pemikiran Ki Hajar Dewantara atau Soekarno yang kaya akan nilai-nilai lokal jarang sekali digali sebagai filsafat yang berdiri sendiri. Yang nomor 5 yang terakhir adalah minimnya publikasi dan dokumentasi. Ampun, Prof. Ya, oke. Terima kasih. Warna lewat pendidikan, yang kemudian apa individu-individu yang belajar di luar juga ikut mewarnai ya. Pikir ya ada benarnya. Ada mungkin perspektif dari yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada Bapak Ibu. Pak Taufik, silakan. Oke, terima kasih, Prof. Kalau saya berpendapat, kenapa kok filosofi dari luar itu lebih dominan di Indonesia daripada filosofi yang dikembangkan oleh pakar pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, karena mungkin seperti ini. Jadi Indonesia itu kan masih negara berkembang, jadi masih mengutamakan teknologi, pengetahuan, dan seterusnya. Padahal dalam dunia pendidikan itu masih banyak aspek yang perlu kita kembangkan. Di antaranya adalah sikap atau olah rasa tadi. Jadi dengan adanya perkembangan perkembangan zaman, perkembangan masa, eh, jadi hal yang esensi dari pendidikan itu adalah bagaimana seorang guru itu bisa memberikan atau membimbing. Jadi bukan hanya mentransfer ilmu, tapi membimbing, kemudian memberikan pemahaman, kemudian penguatan karakter sehingga nantinya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya kalau mungkin dari zaman perkembangan pendidikan Indonesia masih mulai menata, artinya masih banyak berpikir terhadap aspek pengetahuan sehingga lebih lebih banyak mengadop para pemikir-pemikir dari luar yang masih berorientasi bahwa pendidikan itu lebih banyak ke pengetahuannya seperti itu, Prof. Jadi kalau sekarang mungkin lebih lebih banyak kenapa kok sekarang itu dituntut lebih banyak ke afektifnya, pendidikan karakternya, karena tuntutan zaman sekarang banyak eh, para siswa atau peserta didik itu yang kurangnya pendidikan karakter, sehingga lebih ditekankan karakternya. Nah ini, hal semacam ini sangat sesuai sekali dengan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Ya, oke Pak Taufik, terima kasih ada perspektif yang berbeda ya, yang sedikit berbeda, tetapi intinya dengan kemajuan lebih mendahului mereka sehingga
kesempatan untuk mewarnai akan lebih tinggi dari mereka. Eh, Kalau pengalaman saya mungkin lebih dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu mungkin tahun 2022 ya, itu saya sangat mengalami bagaimana eh, negara maju itu bisa sangat mendikte kita. Misalnya saya kebetulan ikut program I'm Here, Bapak Ibu. Program I'm Here itu adalah untuk pengembangan infrastruktur sama pendidikan di dalam universitas. Nah, kebetulan saya mengelola pusat komputer di situ sehingga salah satunya itu adalah mengembangkan jaringan yang ada di dalam kampus ya agar lebih tangguh lagi. Tahun 2022 mungkin menggunakan fiber optik itu menjadi sangat mahal Bapak Ibu. Tapi kapan lagi mumpung dikasih duit ya. Nah, oleh I'm Here itu berarti programnya Amerika ya. Nah, cara mereka bisa mengoptimalkan itu adalah perencanaannya itu bergaya disuruh mengembangkan sendiri. Ya. Tapi sebelumnya kami di apa diberi pelatihan Cisco Academy. Ya, perangkat jaringan Cisco adalah seperti ini dan dibayar oleh program itu. Ya, tidak murah ya. Nah, otomatis mindset kami itu rasanya terbelenggu di situ. Kemudian dikasih dana untuk mengembangkan jaringan. Otomatis jaringannya under Cisco itu seperti apa ya? Wah, kok mahal banget ya? Eman-eman ya, kita dapat dana tapi kalau dihabis-habiskan ya eman ya, karena dana itu sepertinya apa diberi ya, tapi adalah soft loan atau berupa hibah yang dalam bentuk hutang Bapak Ibu yang bisa dicicil dalam jangka panjang ya. Jadi nggak bisa seneng-seneng saya pikir ya, itu nanti kita bayarnya lewat pajak gitu. Ya, sehingga mau tidak mau saya coba mengambil jaringan yang berbeda ini. Mengambil desain jaringan lewat Trikom ya dulu yang suatu alternatif. Dicampur dengan server-server yang buatan Huawei dari Cina ini. Nah, kemudian setelah jadi desain ya, kemudian penyandang dananya dari Amerika itu datang ya mereview. Saya bekerja hampir 2 bulan merancang itu ya. Kemudian dia datang langsung hanya berapa saat Bapak Ibu. Datang mungkin hanya setengah hari. Setengah hari itu mereview rancangan backbone yang saya rancang. Diurak-urak semua. Urak-urak itu artinya disalahkan semuanya ya. Ya. Dan kemudian dia memberikan alternatif jaringannya adalah menggunakan under Cisco ini ya. Saya sudah tahu menggunakan under Cisco pasti harganya mahal ya. Tapi mau tidak mau kalau mau disetujui ya pakai ini. Ya, ya akhirnya saya setengah hari akhirnya merombak dalam waktu singkat ya bisa jadi karena apa di rancangan Cisco itu sudah banyak yang instan ya. Ya, sehingga dalam waktu setengah hari sudah cukup ya. Dan mereka tanda tangani. Hmm. Tanda tangani itu konsultannya itu ya dari Amerika kerja setengah hari nginep di bintang 4 ya. Kemudian digaji 100 juta ya, yang diberikan pada mereka ya. Jadi uangnya dari mereka hanya mengalir ke kita kemudian kita bayarkan ke mereka ya. Wah, saya itu jengkel sama sekali ya karena di situ itu 2 bulan itu mungkin saya hanya digaji 350 per bulan ya. Dia 100 juta ya Bapak Ibu. Ya.
Saya tidak nginep di hotel, dia ongkang-ongkang ya. Dan paling beratnya lagi itu konsep untuk jaringan itu harus under mereka dan harganya hampir 1 miliar itu pada zaman itu ya. Wah, rasanya. Nah, itu adalah contoh ilustrasi ya bagaimana suatu model dalam satu pendidikan ya. Kemudian mereka memberikan program-program Bapak Ibu. Hmm. Yang program-programnya adalah duit-duit mereka yang nanti dihutangkan pada kita. Nah, kemudian programnya harus dijalankan, ya, diimplementasikan, ya, menjadikan ide-ide, menjadikan program apa PP 29 ya harus mengacu pada apa filsuf yang sudah digunakan. Nah, contoh mewarnainya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ya, itu adalah saya mencoba memberikan warna di belakang ya konsep-konsep tujuan kejuruan seperti itu sehingga Bapak Ibu mulai belajar kritis ya. Kalau siapa tahu Bapak Ibu jadi kepala Dignas ya. Nah, kemudian ada cucuran-cucuran dana ya. Nah, itu harusnya bisa mensiasati seoptimal mungkin ya. Itu bisa kembali ke kita ya. Ya. Kecuali ditodong seperti yang pernah saya alami itu ya cuma garuk-garuk kepala tetapi harus dilaksanakan ya. Oke Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat implementasi dari Rupert Evan tadi di dalam uh, apa implementasi dari uh, apa Mendikbud ya itu menjadikan sangat kuat ya, yaitu bagaimana siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudian meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat ya, untuk lingkungan budaya, sosial dan sebagainya, meningkatkan kemampuan siswanya dalam bentuk pengembangan ilmu, teknologi dan kesenian juga mengembangkan sikap profesional. Itu adalah penerjemahan dari yang tadi sebagai dasar apa tujuan pendidikan kita. Kita cermati ya, ini kita loncat aja dari sini Bapak Ibu. Tadi ini saya terjemahkan. Kita lihat pada program SMK. Kita program yang tahun lalu ya, sekarang pun modelnya masih tetap sama Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat di tujuan pendidikan tadi tahun 90 ya tetap aja diwarnai Bapak Ibu meskipun dengan program-program yang baru. Nah, tapi semangat semangat tujuan kependidikannya yaitu akan mengacu pada filsuf-filsuf sebelumnya. Misalnya di pusat keunggulan, Bapak Ibu pasti masih ingat dengan bagaimana lulusan kita di SMK itu bisa BMW, ya. Bisa bekerja, bisa melanjutkan studi ya seperti tadi dioptimalkan, ya. Juga bisa berwirausaha. Sebenarnya tugas di SMK jauh lebih berat dibanding di SMA loh Bapak Ibu. Ya. Kalau di SMA mungkin bagaimana bisa melanjutkan studi. Hmm. Nah, itu yang diutamakan. Nah, di SMK harusnya tiga-tiganya itu. Nah, ini yang sesuatu yang tiga ranah, dua ranah yang dominan, yaitu ranah kognitif sama psikomotorik. Otomatis di SMK lebih lebih banyak warnanya di psikomotorik toh Bapak Ibu. Ya, banyak kita memberikan apa pengetahuan-pengetahuan yang praktis di situ. Nah,
seperti pernah dialami tidak bisa itu instan ya. Pasti ada sesuatu karena kita ada di dunia pasti ada keterbatasan. Tidak bisa semua aspek itu hebat semua Bapak Ibu. Ya. Tentu kita akan sangat sukar bersaing di perguruan tinggi kalau kita masuk di apa di ranah SMA maupun di SMK. Maka menjadikan maklum ya kalau di di SMA ya lebih banyak dominan berapa persennya itu lebih tinggi banyak diterima di perguruan tinggi. Karena komposisi dari aspek psikomotoriknya itu yang lebih dominan. Pernah Bapak Ibu atau Bapak Ibu pernah ngalami juga yaitu di SMK 8 ya. Nah, SMK 8 Malang ya. Nah, lebih tepatnya kalau nggak salah ada di belakang Arjosari ya Bapak Ibu. Nah, itu Nah, itu sempat menjadikan trading ya. Karena di SMK 8 itu ternyata nilai tertingginya itu di Malang tertinggi. SMK 8 mengalahkan SMA 1, SMA 3 dan SMA 4. Nah, yang ada di Tugu itu. Nah, tentu saja kalau kita lihat ada yang hilang di situ, yaitu pada waktu kita lihat eh, anak-anak yang di the best tadi pasti keterampilannya akan berkurang Bapak Ibu. Karena begitu saya cermati, kemudian diskusi dengan guru-guru di situ, ya benar asumsi saya. Hipotesis saya pasti ada dalam bentuk drill ya. Nah, mereka menggunakan pendekatan drill, yaitu agar apa M itu lebih dominan, yaitu melanjutkan studi. Nah, di situ maka di apa digunakan drill untuk seperti di kursus untuk masuk perguruan tinggi itu Bapak Ibu. Ya. Tapi analisisnya, nah, itu tidak dalam. Nah, yang penting hafalan. Nah, kalau ada muncul ini maka langsung guessing lah ya di jawaban A, B, C, D. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dia sebagai lulusan SMK psikomotoriknya menjadikan banyak berkurang ya karena mulai dari semester apa 3 sudah di drill terus ya. Nah, sehingga dia di keterampilannya banyak yang menjadikan bermasalah ya. Nah, sesuatu hal eh, sulitnya di SMK itu kalau ada program seperti di SMKPK, tiga hal inilah yang menjadi yang tersulit ya dibanding di SMA. Nah, maka program-programnya itu di SMKPK disusun ya dengan 9 aspek ini Bapak Ibu, bagaimana bisa matching ya. Nah, dengan di apa di eh, diberikan beberapa doping oleh pemerintah, ya, yaitu berupa pendanaan, ya. Kemudian industrinya lebih di pressure lagi, ya. Nah, di pressure dalam bentuk harus bisa menerima di SMK yang terdekat atau yang relevan, yang nanti akan ada apa penurunan pajak ya, misalnya seperti itu. Nah, itu akan menjadikan daya tarik tersendiri. Ya. Nah, itu yang terjadi, meskipun tentu kalau di luar negeri sangat beda Bapak Ibu. Ya. Sangat beda karena langsung dikapling. Industri-industri ini harus berdekatan dengan sekolah-sekolah yang ditunjuk. Ya. Sehingga industri tersebut pasti ada sekolah
padanan sekolah yang di-matchingkan ya dengan sekolah tertentu ya, sehingga itu akan menjadikan kolaborasi yang optimal ya. Kalau di sini setengah hati ya, ya masih lumayan, kalau tidak ada setengah hatinya tambah bablas ya Bapak Ibu. Ya, itu perbedaannya. Kita lihat di sini ada beberapa hal yang kita cermati, eh, bahwa di eh, karakteristik yang kita lihat di pendidikan kejuruan itu haruslah apa, sesuai dengan kebutuhan. Ya, mungkin apa, mulai zaman dulu Wadiman ya seperti itu, link and match itu seperti ini. Buktinya sampai sekarang ya Bapak Ibu, SMK PK, link and match aja sampai 2024 ya. Pada zaman saya belajar tahun 90 yang lalu dengan menterinya Wadiman ya, dengan apa, penyokong link and match-nya itu adalah Jerman ya. Nah, maka mewarnanya itu bagaimana industri bisa linkit ya, dengan pola-pola yang mirip-mirip seperti ini. Cuma Pak Wadiman seperti yang tadi Bu Kurnia ya, Pak Wadiman belajarnya dari Jerman, makanya membawa dari Jerman. Kemudian ada Menteri Pendidik apa, Menteri Keuangan dari UGM, siapa yang dulu ya? Itu dari apa? Dari Singapura ya. Dia mewarnai dengan apa, aspek-aspek yang ada di Singapura itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tiga ranah. Sebenarnya kalau fokus penguasaan pengetahuan itu ada tiga aspek yang kita nilai di situ. Sebenarnya sekarang yang paling dominan itu adalah nilai-nilai sikap, Bapak Ibu. Hmm. Saya karena pernah melakukan penelitian di 80 perusahaan yang berada di menengah atas. Ya. Mereka rata-rata ternyata menginginkan yang nilai-nilai sikap itu. Ya, nilai-nilai sikap ya lebih dominan, lebih diperlukan. Karena pengalaman saya kualitatif ya, wawancara pada manajer-manajer SDM-nya itu, banyak kejadian yang kita cermati, mereka ternyata setelah dilatih, diterima karena memang keterampilannya hebat, pengetahuannya hebat, ya. Ternyata mereka lebih cenderung setelah dilatih menjadikan kutu loncat. Ya. Belum dimanfaatkan oleh perusahaan itu, dia keluar. Ada yang kerasan di perusahaan itu, tapi kemudian dikuasai sistemnya, ya, sehingga tidak mau dialihkan pada orang lain, dimonopoli, ya, sehingga perusahaannya tergantung. Ya, seperti itu yang banyak terjadi di 80 perusahaan. Sehingga Bapak Ibu pada waktu penerimaan apa, penerimaan karyawan baru, kebanyakan perusahaan-perusahaan itu memberikan, meminta pada soal-soal pada apa, psikolog ya, lebih dominan di aspek afektifnya. Hingga nggak heran kadang-kadang afektif lebih nonjol, mungkin lebih dari 60%. Kemudian dari pengetahuan dan yang biasanya dibungkus ya, nilai sikap itu dibungkus dengan pengetahuan yang dia gunakan, yang diperlukan. Ya. Nah, nilai sikap primadonnya seperti itu. Ya. Oke, kita lihat karakteristik yang lain, ya, maka lewat hands on ya, yaitu keterampilan yang langsung digunakan. Kemudian ada seperti di SMKPK ada eh, apa, eh, ada industri pasangan yang bisa mendampingi. Kemudian
apa kejuruan itu harusnya bisa mengantisipasi kemajuan teknologi. Dari sini kita bisa lihat dari poin bahwa harus responsif dan antisipasif dengan kemajuan teknologi. Kadang-kadang kita lihat SMK apa kejuruan atau SMK itu menjadikan mahal ya Bapak Ibu. Tidak bisa murah ya. Jadi kunci keberhasilan itu harus mengikuti teknologi. Nah, sehingga banyak apa SMK-SMK yang labnya tidak memadai, ya tentu akan mempengaruhi ya, dari apa output, yaitu eh, hasil belajar dari siswa tersebut untuk bisa diterima di industri. Ya, banyak belajar untuk kemudian mempraktekkan, ya. Kemudian banyak praktek-praktek yang dikembangkan dan kebaruannya selalu dioptimalkan. Oleh karena itu kejuruan pastilah butuh biaya mahal. Makanya sangat heran pada waktu dulu dibalik era era siapa ya, eh, yang SMA dibalik lebih banyak ya. Hmm. Karena lebih dominan, karena SMA lebih lebih ditekan lagi, ya, untuk disarankan menjadi kejuruan ya saat itu, sehingga akhirnya sekarang lebih banyak SMK dibanding SMA. Di beberapa daerah bisa sama, ya. Tapi minimal sama lah ya. Nah, tetapi apa yang kita lihat ternyata penyumbang persentase pengangguran tertinggi ya, di tingkat pendidikan ternyata SMA, SMK ya di kejuruan. Bapak coba lihat yang terkini ya, lihat statistik yang terkini. Ya, itu dominan ternyata di kejuruan. Karena tinggal tidak diiringi dengan karakteristik yang ada di sini. Ya, itu. Nah, sehingga mudah-mudahan dalam proses ya mengembangkan sangat mahal, sementara kita banyak hutang ya, itu yang menjadi dilema ya kan Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat lagi ada 6 prinsip bagaimana pendidikan kejuruan itu sangat ditekankan ya. Ini teori Prosser Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau memahami 16 prinsip teori Prosser ini, maka Bapak Ibu akan menjadi konsultan atau asesor yang optimal. Ya. Baru masuk aja kalau dicocokkan di 16 prinsip teori Prosser ini, Bapak Ibu bisa menilai bahwa sekolah tersebut bisa dalam kriteria A, B, atau C. Ya. Itu akan bisa menilai seperti itu. Ya, 16 prinsip antara lain adalah sekolah kejuruan akan efektif jika siswa diajarkan dengan materi, alat, mesin, tugas-tugas yang sama dan sesuai dengan lapangan kerja. Ya, itu bisa kita lihat di nomor 1. Di nomor 2, yaitu sekolah kejuruan akan efektif jika siswanya diperkenalkan dengan situasi yang nyata, yang bisa diajak untuk berpikir, berperasaan, berperilaku, ya seperti di dunia kerja, seperti di industri yang sesuai dengan SMK yang kita tuju itu. Ya. Kemudian sekolah kejuruan akan efektif jika dilatih secara teratur, ya, sesuai dengan budaya kerja yang ada di dunia industri. Kemudian D4,
setiap jenis pekerjaan individu harus memiliki kemampuan minimal ya, agar mereka dapat survive ya di posisi tersebut. Ada kemampuan dasar di misalnya ada di otomotif, kalau di Jerman Bapak Ibu, perusahaan Mercedes-Benz ya, itu mempunyai sekolah yang di dalamnya itu dibentuk oleh para instruktur, kemudian fasilitasnya mirip dengan yang ada di industri itu. Kalau listrik, kelistrikannya di situ sama kontrol-kontrolnya itu mirip di situ. Sehingga dia pada waktu diterima, nggak usah training-training berat lagi ya. Tinggal eh, tinggal berapa saat dia akan langsung bisa menyesuaikan. Demikian pula untuk kalian-kalian yang lain seperti mesin, ya, kemudian bahan ya. Semua yang ada itu diajarkan di sekolah tersebut. Oke, kita lihat pendidikan kejuruan itu akan efektif jika membantu cita-cita sesuai dengan keinginan ya dari individu peserta didik kita. Hmm. Ya, holistik banget ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita lihat. Maka item-item tadi, item-item di ini kalau Bapak Ibu terjemahkan menjadikan instrumen untuk memonitor suatu kesuksesan dari kejuruan dalam proses pembelajarannya, maka ini menjadikan sangat jitu, Bapak Ibu. Hmm. Pendidikan kejuruan karena teori Prosser itu eh, jika tujuan, motivasi dan harapannya itu dapat dirasakan oleh peserta didik. Nah, dari keuntungan itu dia keinginan dan keuntungannya itu sudah dirasa sejak dia itu memulai dari pembelajarannya dari awal dari semester 1. Ya, kemudian dituju itu apabila pengalaman latihan itu dibentuk dengan kebiasaan bekerja ya untuk teratur dan betul-betul untuk meningkatkan etos kerja. Hmm. Nah, elemen-elemen ini bisa Bapak Ibu cermati mungkin dari SOP dan panduan-panduan yang ada di lab-lab yang itu bisa nampak dari ini. Kemudian akan efektif juga jika diajar oleh guru-guru dan instruktur yang punya pengalaman dalam bekerja. Makanya di dalam SMKPK diwajibkan untuk ada guru dari industri ya untuk mengajarkan. Nah, rohnya ada di seperti ini Bapak Ibu dari teori Prosser. Kita lihat lagi di 9, nah, itu bagaimana kondisi kerja itu bisa selalu melatih siswa-siswanya untuk memenuhi tuntutan pasar ya. Nah, sehingga bisa memahami seperti yang tadi ya, itu untuk bisa mengikuti perubahan ya, tren-tren ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, 10 adalah menumbuh kebiasaan yang efektif bagi siswa ya, untuk bekerja dalam bentuk training yang eh, sama dengan pekerjaan nyata, yaitu dimagangkan di industri. Kalau ini kita sudah kita lakukan di apa di kejuruan kita, tetapi kadang-kadang intens ya, mungkin eh, apa tidak seoptimal yang ada di negara maju. Nah, pengembangan materi, job analisis ya itu disesuaikan dengan dunia kerja. Hmm. Ini juga sudah kita lakukan ya.
tetapi perubahannya butuh waktu lama. Bapak Ibu mau coba dicermati kurikulum 2013 belum tuntas dilakukan, Umer ya Merdeka, Merdeka Belajar. Kalau merubah perubahannya itu dari aspek yang tidak menyeluruh, ya mungkin bisa dimaklumi. Karena perubahan-perubahan kurikulum di negara maju itu mirip dengan perubahan-perubahan operating system itu loh Bapak Ibu. Ya. Ada versi 01, versi 02 kayak Windows, ada perubahan-perubahan sedikit. Ya. Sampai pada core sistemnya, ya itu yang berubah, baru versi yang mendasar, versi 1, versi 2, dan seterusnya. Nah itu yang contoh. Kemudian mempunyai ciri ya, ciri setiap apa kejuruan. Nah, sehingga akan efektif jika di Malang itu karena banyak industri pendidikan dan pariwisata ya. Mungkin kejuruan yang relevan ya dengan dua aspek itu ya. Nah, itu yang mungkin lebih efektif. Seperti Bapak Ibu yang lagi tren di masyarakat mungkin misalnya yang paling tren ya Bapak Ibu masih ingat beberapa tahun yang lalu yaitu program kejuruan teknik komputer jaringan. Ya. Wah itu laku bak ya, apa laku keras ya sehingga berlomba-lomba mendirikan TKJ. Tidak ada analisis kebutuhan, tapi mengikuti tren dari kebutuhan masyarakat saja, tapi bukan tren kebutuhan dari dunia industrinya itu sendiri. Akibatnya semua pada memaksakan seperti itu, sehingga dicermati lagi, ternyata paling tinggi kalian yang dibentuk secara nasional ya ternyata adalah TKJ. Di Malang TKJ juga yang paling tinggi. Kalau kita cermati penyumbang di SMK yang memberikan pengangguran tertinggi ya TKJ ternyata. Berarti ya ada sesuatu yang tidak terpenuhi ya termasuk poin di nomor 12 ini. Sehingga mata diklat keahlian nah itu seharusnya proporsional sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian bisa memperoleh training-training yang menghasilkan layanan yang efektif. Efektif itu bisa dilakukan berarti ada kajian secara berkala ya yang dilakukan oleh apa lembaga-lembaga terkait mulai dari apa Dignas dari sekolah kemudian ada penjamin mutu dan seterusnya. Nah itu tentu sudah kita lakukan juga. Ya. Kemudian ada disesuaikan yang lagi tren yaitu pendidikan yang mengacu pada siswa. Ya. Student center yang menjadikan pilihan-pilihan ya, yang lagi kita tren juga apa kita kembangkan secara terus ya. Mulai dulu mungkin Bapak Ibu ingat ya dengan kurikulum KTSP. Ya. Coba Bapak Ibu lihat padahal itu sudah berapa belas tahun yang lalu ya. Ya, student center loh itu ya. Tetap digaungkan sampai sekarang ya student center ya. Terus kalau di apa kalau deskripsi ya mesti latar belakangnya itu guru masih menggunakan teacher center ya. Selalu yang disalahkan itu adalah guru ya. Padahal seharusnya kita sudah menjalankan student center, tapi
sampai di mana student center itu efektif kita optimalkan. Oke, kemudian administrasi tentu Bapak Ibu kalau di vokasi yang mirip administrasi kejuruan yang efisien itu sama dengan di PDC Bapak Ibu. Di PDC Politeknik kalah jauh dengan itu karena PDC dulu berbasis dengan pendanaan dari luar negeri yang harus diterapkan seperti itu. Nah, kemudian ini kata yang terakhir ya. Standar kejuruan itu efektif ya bila mengikuti segala perkembangan dengan biayanya pasti mahal ya. Sehingga tidak murah kejuruan itu. Sehingga kalau bikin murah meriah ya biasanya efektivitasnya akan menjadikan sangat rendah ya, karena kita menggunakan pola MacGyver ya. Menggunakan segala cara yang tidak standar ya dengan yang ada yang sesuai dengan stakeholder. Ini ada teori Prosser yang cukup lama, tetapi kalau Bapak Ibu potret jadi pegangan sebagai asesor ya, Bapak Ibu ya. Dan asesor BAN PT ya masih menggunakan ini Bapak Ibu ya untuk di Politeknik. Instrumennya saya cermati, wah di dalamnya itu item-itemnya ya masih menggunakan ini. Nah itulah teori Prosser. Ada tanggapan Bapak Ibu dipersilakan. Ini Bapak Ibu ngelembur ya mungkin banyak dari pulang kerja ya Saya sehingga Bapak banyak yang sedikit hang ya. tanggapan Prof. Ya, oke Pak Arif ya. Nah, Nggih, silakan Pak Prof. Arif. Terima kasih atas waktunya Prof. Berkaitan dengan teori Prosser, kemudian apa yang terjadi di lapangan, sehingga kalau mohon maaf Prof, jadi kalau boleh saya pribadi katakan ini dilematika SMK Prof. Yang pertama begini, kasus yang pertama, sekolah kejuruan ketika ingin membuka jurusan, ingin membuka program studi, ini orientasinya adalah animo masyarakat, bukan keperluan, bukan kebutuhan pasar dunia kerja. Sehingga walaupun bagaimanapun kurikulum berganti-ganti, kalau itu memang benar yang disampaikan di teori-teori ini tadi, kemudian kita juga pendidikan kejuruan bagus yang bisa kita adopt, yang pernah kita adopt Jerman, itu pun ya kita tidak selektif di dalam meniru, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan. Kalau pernah saya baca di Jerman itu persentasenya aja 20-80 Prof. Kemudian ketika anak sudah masuk usia vokasi SMK, itu pun didampingi oleh psikolog. Apa benar anak ini posisinya di SMK dan yang lainnya. Kemudian pemangku kebijakan yang melaksanakan pendidikannya itu bukan, kalau di kita kan Departemen Pendidikan gitu. Kalau di sana itu malah diserahkan ke Kadin sama pemerintah bagian, sehingga ada perlombaan bagaimana kualitas itu lebih tinggi. Kembali ke yang di Indonesia tadi Prof. Jadi problemnya satu itu. Kemudian mulai dari kurikulum KTSP, kurikulum sampai sekarang pun memang tetap digaungkan link and match, tapi sampai sekarang pun link and match itu belum bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Saya pernah
dalam suatu workshop di Pasuruan ada curhatan Kadin Pasuruan. Kebetulan ada perusahaan kayu, Prof. Jamiko kalau tidak salah itu di Gempol, mencari tenaga kerja ini sampai ke Jawa Tengah karena di Pasuruan pun nggak ada jurusan perkayuan kan gitu. Nah ini kalau dilihat link and match-nya kan memang ya terjadi masalah kan gitu. Jadi sementara itu Prof, mungkin ini hanya apa ya? Saya pribadi sebagai guru SMK kebetulan saya mengampu otomotif yang memang kita berat animo masyarakat otomotif tinggi, Prof. Sekolah saya kebetulan sekolah pelosok di Nguling, rombelnya ya 3, satu tingkat ini tiga kelas, jadi cukup banyak. Ketika output keluaran kita ya agak pusing untuk bisa memenuhi harapan masyarakat. Itu aja, Prof. Sementara, mohon maaf, terima kasih. Ya, menarik sekali. Bapak Ibu nggak usah sungkan-sungkan ya, kajian teori ya, dan yang Bapak Ibu rasakan di lapangan ya, ini menjadikan sesuatu gap ya. Nah, menarik ya yang dirasakan oleh Pak Arief ya. Dari SMK 1 Nguling ya Pak Arief. Ji, Ya. Prof. Ya. Nah, ini menjadikan temuan hampir sama ya, karena masyarakat yang penting sama dengan PKJ yang saya uraikan tadi. Masyarakat yang penting ada tulisannya komputer, itu yang penting itu ya. Nah, sehingga padahal itu adalah urusan yang jenuh ya dan tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Nah, akibatnya kenyataannya seperti itu. Malah di temuan di Pak Arief yang menarik ya, di Probolinggo mungkin cenderung lebih banyak perkayuan, tetapi tidak terdukung dengan optimal ya, sesuai. Ada lagi Bapak Ibu tambahan atau nanggapi temuan Pak Arief ya? Saya Prof. Izin. Silakan Bu Zulkoida. Itu tadi Prof. Hakun menyebut TKJ berulang kali, itu saya langsung ini merasa tercolek gitu, Prof. Tersentuh Karena ya. saya ngajar TKJ. Mungkin menanggapi itu yang dari Pak Arief tadi, memang kelihatannya Prof, kalau di Indonesia itu pengambilan keputusan terkait dengan pendidikan itu masih lebih dominan apa ya, dari unsur-unsur pemangku kepentingan itu yang mungkin juga banyak muatan politisnya saya kira ya. Kemudian seperti halnya saya ingat betul ini karena rumah saya dekat sama SMK 13. Itu kan SMK di pucuk gunung tapi ada jurusan perkapalan. Ini juga lucu sekali. Jadi tapi ya begitulah dasarnya pengambilan lokasi. Sebenarnya kalau di sini itu kan cocoknya daerah pertanian, jeruk itu. Tapi kok malah jurusannya kok jauh dari pertanian gitu. Nah, mungkin itu. Terus termasuk yang ini yang tadi saya menanggapi tadi yang awal-awal Prof cerita itu ya, terkait sama teknologi, karena saya juga kebetulan kan ngajarnya kan teknologi. Jadi dari masyarakat Indonesia sendiri itu kepercayaan terhadap dunia barat itu sebenarnya itu sudah mulai melirik teknologi dari timur. Contoh pernah itu ada yang terkait produk itu miliknya Ruiji, itu kan Cina ya Prof ya. Itu sudah mulai masuk, tapi ternyata juga ketika kita usulkan itu juga masih kalah. Sama Prof tadi, kalau kalah sama mungkin produk-produk mikrotik atau produk-produk yang ini Cisco. Nah, itu juga kelihatannya trust terhadap produk-produk Asia itu memang belum muncul. Nah, yang dirasakan lagi kalau yang TKJ ini terutama saya itu merasakan sendiri, satu kelas jumlahnya 30 sekian. Kemudian karena saya itu sampai saya capture yang ini yang tampil nomor poin 16 itu Prof. Itu saya rasakan karena
satu kelas dengan 30 sekian itu unitnya yang dipakai misalnya mikrotik hanya 10 gitu, satu dipakai bareng-bareng. Nah, kelihatannya ini kan terkait sama kalau di negara-negara maju, mungkin seperti yang disampaikan Pak Arief tadi, yang nangani memang berbeda, kemudian jumlah ini ya, yang bersekolah juga berbeda, Prof. Nah, kalau di kita itu kan memang jumlah penduduknya sangat luar biasa, tapi kesempatan untuk ini apa namanya ya, dari perusahaan itu kan berbeda seperti di Jerman. Di Jerman tuh malah sekarang berbondong-bondong membuka kesempatan anak-anak kita yang disuruh berangkat ke sana. Nah itu kan mungkin menjadi salah satu apa ya perbedaan kenapa kok di Indonesia dan di negara-negara maju itu menjadi sangat timpang begitu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu kalau di Indonesia itu ati karep bondo cupet gitu saya kira seperti itu. Jadi jadi ya begitulah adanya. Jadi memang menarik sekali tantangan terutama kalau yang kami ini yang di bidang teknologi ini sudah yang ya memang sudah waktunya untuk apa ya menata kembali. Kalau yang di sekolah kami itu anu Prof akhirnya karena basisnya bukan teknologi, maka yang dari anak-anak teknologi ini dalam artian mensupport ke semua lini ini, semua lini unit usaha yang lain. Karena sekolahnya kan memang nano-nano, ada pariwisata, ada macam-macam, tapi akhirnya masuk kemana-mana. Yaitu mungkin salah satu untuk menyikapi kejenuhan dari jurusan TKJ, karena kalau kerja di ISP itu sudah nggak mungkin lagi, jadi kita coba terobosan-terobosan yang lain, yang out of the box, nggak harus yang networking banget, ya ditambahi programming, ya ditambahi desain, akhirnya seperti itulah yang terjadi di kondisi di kita. Mungkin itu Prof, nambahin Ya. saja tanggapan. Terima kasih. Baik Bu Zulkaidah, memang ada yang ekstrim ya, ada yang SMK perkapalan, saya juga baru tahu. Saya juga menemukan yang ekstrim juga pada waktu menjadi asesor di SMK Malang Selatan gitu. Itu menerima banyak siswa TKJ yang tapi komputernya cuma 3. Jumlahnya siswanya satu kelas 40 ya berjubel, ruangannya aja penuh sesak itu. Ya. Nah itulah kenyataannya. Lu kok bisa berdiri ya? Ya begitulah ya. Ya, di tempat kita minimal Bapak Ibu bisa melihat kajian teoritik ya idealnya dan implementatif yang Bapak Ibu rasakan sendiri. Ya. Pak Ikhwani mungkin silakan kita. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin saya Hmm. hanya menanggapi dari Bapak Arief dan Ibu yang tadi terkait untuk link and match. Saya kira beberapa sekolah ingin mendekati hal itu Pak. Namun ada beberapa yang mungkin lebih dekat dengan link and match itu kelas industri menurut kami Pak. Menurut pengalaman kami di kelas industri itu antara kurikulum yang ada di nasional sama kurikulum yang di industri ada perbedaan. Jadi perbedaannya itu yang mengeluarkan itu industri. Kebutuhan-kebutuhannya yang mengeluarkan industri, kompetensi yang dibutuhkan juga ada yang di industri. Kemudian pendidiknya juga dilatih oleh industri. Dan nanti harapannya siswa nanti juga direkrut oleh industri. Jadi guru yang dididik oleh industri nanti itu biasanya mendidik sesuai dengan keinginan industri. Itu yang pengalaman kami di kelas Honda, Pak. Mungkin di kelas-kelas lain seperti kelas Daihatsu, mungkin seperti halnya sama seperti itu. Itu yang mungkin tambahan tanggapan dari saya. Beberapa sekolah yang mendekati link and match yang sudah berjalan di kelas industri. Untuk yang selanjutnya terkait kurikulum yang ada sekarang ini terkait jurusan saya otomotif. Mungkin sekarang teknologinya sudah kendaraan listrik, Pak. Jadi saya kira teknologi yang ada di SMK sama yang teknologi yang ada di
sekarang ini teknik listrik itu sangat jauh sekali. Mungkin di Indonesia sendiri atau di sekolah SMK sendiri masih belum mencapai situ. Nah, itu adalah salah satu mungkin hal yang perlu dilakukan pembenahan. Mungkin ada kurikulum baru atau mungkin ada pembaruan baru, mungkin seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Iqbal tadi berhasil menemukan ya sekolah-sekolah industri yang lebih dekat dengan apa teoretik Profesor Allen ya. Nah, itu satu contoh ya. Bagaimana kalau 16 prinsip yang benar-benar diterapkan yang kalau saya perhatikan yaitu yang di Mercedes-Benz ya dengan sekolahnya itu benar-benar yang diterapkan adalah 16 prinsip ini. Ya. Mungkin ilustrasi yang bisa kita lihat di Pak Iqbal ya dengan apa kerjasama Honda yaitu memberikan suatu ilustrasi ya, implementasi dari teori browser. Tapi era perkembangan teknologi sekarang kita kadang-kadang mau bengkel itu menjadikan lebih sulit ya karena sangat bergantung ya toolsnya dengan apa providernya itu atau industrinya itu sendiri ya sangat bergantung itu sehingga misalnya sensornya rusak ya tidak bisa dandani apa membetulkan apa bengkel-bengkel yang di pinggir jalan itu harus pada di industrinya itu sendiri atau bengkel yang dibentuk oleh industri itu sendiri. Oke, Bu Nina mungkin sedikit lagi, boleh silakan. Ya baik Pak, terima kasih. Saya hanya berbagi cerita saja terkait dengan apa ya perkembangan ataupun anomali masyarakat terhadap dunia pendidikan kejuruan. Nah di sini saya kebetulan dari jurusan yang paling akhir dilirik Pak, oleh para calon siswa ataupun orang tua yang akan mendaftar di SMK. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, di mana dari pengalaman sekolah saya yang sebelumnya itu saya juga mengajar agribisnis tanaman dan hortikultura. Jadi pertanian itu ada dua di SMK itu, yaitu ATPH istilahnya itu, yang identik dengan bercocok tanam begitu, dan pasca panennya, dan jurusan yang kedua itu adalah teknologi pengolahan hasil pertanian seperti itu. Nah, di sekolah saya yang lama itu, sekolah kami itu istilahnya itu dekat dengan apa ya daerah persawahan gitu. Jadi untuk dijadikan apa itu sebagai pertanian, hortikultura dan sejenisnya itu sangat cocok sekali gitu. Jadi tapi kenyataannya masyarakat sekitar itu tidak melirik sama sekali gitu. Jadi kita itu menjadi jurusan dengan pilihan yang paling terakhir. Kebetulan di sana itu ada 10 jurusan, yang 4 itu dari teknologi informasi, informatika, kemudian 4 jurusan dari mesin dan otomotif gitu. Yang kedua, nah itu yang pertanian. Jadi kami itu selalu jadi alternatif yang terakhir gitu Pak. Jadi misalkan kalau nggak diterima pilihan 1, 2, kami yang jadi pilihan 3. Padahal di daerah situ jelas-jelas pertanian itu sangat mendukung sekali baik untuk apa ATPH maupun APHP-nya gitu Pak. Kemudian di sekolah kami sekolah saya yang baru juga sama gitu. Jadi sangat apa ya sesuai untuk di SMK kami yang sekarang itu untuk apa itu dengan jurusan teknologi pengolahan pertanian di mana sumber daya lokal di NU sangat melimpah. Tapi pada kenyataannya sama juga jadi pilihan terakhir. Begitu, Pak. Terima kasih. Perspektif dari Bu Nina cukup bagus karena aspek dari kejuruan ya. Karena kejuruan sangat luas kan Bapak Ibu ya. Sehingga kita apa diwarnai oleh Bu Nina dari aspek hortikultura ya yaitu penanaman ya tanam di pertanian. Saya jadi ingat
teman saya mempunyai sawah di Madiun. Nah, di situ beberapa hektar. Tidak ada yang mau ngurus ya. Padahal bayarannya kalau ngelola itu pertanian lebih tinggi ya, dibanding dengan di industri ya. Nah, tapi kenyataannya lebih keren di industri ya. Karena kalau di pertanian belepotan ya, nah, tidak keren ya. Sebenarnya itu bisa diwarnai oleh pemerintah ya untuk bisa menterus sehingga bisa menggunakan mindset ya. Bapak Ibu ingat berapa tahun yang lalu pasti SMK menjadikan masyarakat nomor 2 dibanding dengan SMA. Tetapi pemerintah bisa mewarnai terus-menerus sehingga bisa dibalik ya. Sekarang lebih tren ya. Ponakan Iya, saya aja SMK. lebih senang masuk SMK daripada itu. Padahal di SMA dia itu punya ibunya yang kerja di sekolah SMA ya untuk bisa nerima dia ya. Tapi dia nggak mau, pinginnya di SMK. Ini itu berarti mindset yang bisa dipublikasikan terus-menerus ya, sehingga merubah paradigma di masyarakat. Bapak Ibu coba cermati kalau saya menemukan pengalaman baik pertanian di Jepang ya, yang dilakukan oleh orang Madura yang nikah dengan orang gadis Jepang ya di situ. Dia ngelola beberapa puluh hektar pertanian dikelola oleh berdua saja. Karena bantuan dari pemerintah, alat-alatnya super lengkap. Kredit-kreditnya langsung bisa terpenuhi ya. Benar-benar didukung ya. Dia dari Madura yang sangat pelosok ya. Sehingga sekarang sukses pun masih nampak banget keluguannya. Tapi dia sangat sukses ya dengan peralatan berat-berat yang ada di rumahnya dia. Nah, itu contoh ya mindset yang tadi diilustrasikan oleh Bu Nina. Pertanian menjadikan pilihan-pilihan yang terakhir ya, kebanyakan seperti itu. Baik Bapak Ibu, rasanya masih banyak sharing yang bisa kita lakukan. Ada kisah-kisah ya, di balik itu yang bisa kita sharingkan untuk jadikan bekal di pengajaran nanti dikembangkan ya di kelas kita. Tapi waktu kita sudah mulai habis dan mulai Bapak Ibu kayak nampak kelelahan karena baru datang ya. Pak Heri malah sudah sampai di rumah ini ya. Hampir di masjid, Prof. Sudah azan ini, Prof. Baik Bapak Ibu, karena sudah mulai diadani oleh Pak Heri ya. Rasanya pertemuan kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu. Kita akan sambung lagi yang akan datang. Semoga sehat. Foto dulu, Prof ya. Oke, ya silakan. Di masjid pun masih bisa memfoto ya. Oke, baik Bapak Ibu. Senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebentar nggih Bapak Ibu, tunggu. 1, 2, 3. Sebentar, ini slide kedua. Baik. Oke. 1, 2, 3. Senyum bahagia Bapak Ibu. Sebentar Prof. Mohon maaf, biar bagus fotonya. Baik. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sehat selalu, tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi, semoga banyak inspiratif untuk Bapak Ibu tetap semangat.